Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Muslimah dengan NIM 24312172. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 2, Rombel 2. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan Bapak Darmansyah, SPDI, MPDI, yaitu mata kuliah filsafat ilmu. Baik, langsung saja. Yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara pengetahuan biasa dan ilmu pengetahuan ditinjau dari segi metode, sistematika, dan tujuannya, dan berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Baik, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari tanpa metode khusus dan tidak tersusun sistematis, sedangkan ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah yang terstruktur, rasional, dan dapat diuji kebenaran. Pengetahuan biasa digunakan untuk memperluas praktis, sementara ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran, menjelaskan fenomena, dan mengembangkan teori. Contohnya, mengetahui bahwa hujan turun karena langit mendung adalah pengetahuan biasa, sementara mempelajari proses kondensasi atau siklus air dan uji laboratorium adalah ilmu pengetahuan. Berikut soal kedua, yaitu analisis bagaimana aspek ontologis dan aksiologis ilmu berperan dalam menentukan arah dan dampak dari perkembangan teknologi saat ini, dan berikan contoh kasus ekstruktural sebagai pendukung. Jadi, aspek ontologis menjelaskan objek kajian ilmu, sementara aspek aksiologis membahas nilai dan tujuan penggunaannya. Keduanya sangat penting dalam memperkembangkan teknologi, karena teknologi tidak hanya soal apa yang bisa dibuat, tetapi juga untuk apa dan bagaimana dampaknya. Sebagai contoh, teknologi AI dan dapat digunakan untuk membantu pengobatan positif atau juga bisa disalahgunakan untuk membuat deepfake atau manipulasi informasi negatif. Maka arah dan dampak teknologi sangat dipengaruhi oleh pemahaman ontologis yang benar dan nilai aksiologi yang etis. Berikut soal yang ketiga, dalam konteks filsafat ilmu, tujuan dari ilmu tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan nilai. Bagaimana tujuan ini tercermin dalam praktis riset dan ilmiah modern? Baik, ilmu tidak hanya bertujuan untuk mengetahui fakta, tetapi juga untuk memahami makna dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan praktis riset modern. Hal ini mencerminkan dari penelitian yang memperhatikan aspek sosial, etika, dan lingkungan, bukan hanya hasil teknis. Misalnya, riset vaksin tidak hanya menguji efektivitasnya, tetapi juga mempertimbangkan keadilan distribusi dan penerimaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang ideal harus bermanfaat secara luas dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Berikut ke nomor 4, yaitu kebenaran ilmiah memiliki ciri-ciri khusus seperti objektif, rasional, dan sistematis. Dan bagaimana ciri-ciri tersebut saling terkait dan mengapa penting bagi keadaan ilmu pengetahuan. Baik, kaitan objektif, rasional, dan sistematis dalam ilmu, yaitu ilmu pengetahuan harus bersifat objektif, yaitu berdasarkan data. Rasional yang berarti logis, dan sistematis yaitu berstruktur, karena ketiganya saling mendukung untuk memastikan hasil yang valid dan dapat diuji ulang. Objektivitas
objektivitas, menjaga kejujuran hasil, rasionalitas, membantu dalam analisis dan sistematika, mempengaruhi pengulangan serta verifikasi. Tanpa salah satu ilmu bisa menjadi tidak ada. Oleh karena itu, ciri-ciri ini penting untuk menjamin keandalan dan kredibilitas ilmu dalam menyelesaikan masalah dan membangun pengetahuan. Selanjutnya soal yang kelima, beberapa jenis kebenaran dalam filsafat ilmu seperti kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Bandingkan ketiga jenis kebenaran tersebut dan analisis mana yang paling relevan digunakan dalam ilmu sosial dan mengapa. Jadi, perbandingan kebenaran ilmiah. Tiga jenis kebenaran dalam filsafat ilmu adalah korespondensi, yaitu sesuai fakta, koherensi, yaitu konsisten dengan teori lain, dan pragmatis, bermanfaat secara praktis, yaitu kebenaran korespondensi cocok untuk ilmu dan alam karena menuntut kesesuaian dengan realitas. Koherensi digunakan dalam bidang-bidang yang menuntut konsistensi teori. Namun dalam ilmu sosial, kebenaran pragmatis lebih relevan karena penilaian kebenaran seringkali didasarkan pada beberapa efektif solusi atau kebijakan diterapkan dalam masyarakat, bukan hanya pada kesesuaian teori atau fakta tunggal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.